Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring TIK dan masih bersama Ustazah Ike. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yasir wala tu'asir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Oke anak-anak, apa kalian sudah siap untuk belajar TIK hari ini? Bagus. Sekarang kalian simak video ini sampai selesai ya. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk di bab baru ya. Di bab 4, judulnya adalah membuat teks presentasi dengan variasi tabel. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat membuat presentasi dengan memasukkan tabel dan gambar dari clip art. Nah, sekarang kita langsung bahas saja subbab yang pertama, yaitu menyisipkan tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah besar data informasi. Tabel berbentuk kolom dan baris. Kolom posisinya mendatar, sedangkan baris posisinya menurun. Nah, kalian perhatikan di sebelah kiri kalian itu ada gambar contoh tabel. Jadi, untuk yang kolom itu yang ini, dan untuk yang baris itu yang ini. Berikut adalah langkah-langkah memasukkan tabel ke dalam slide presentasi. Ayo kita praktikkan bersama-sama. Nah, jadi Ustazah di sini sudah bikin contoh soal praktik. Kalian simak baik-baik dulu deskripsi soalnya. Setelah dewasa, kamu ingin bekerja bukan? Adakah di antara kamu yang ingin jadi dokter, guru, atau astronot? Apa profesi yang kamu suka? Ayo kita buat presentasi yang bertema profesi. Ikuti langkah-langkah berikut. Baik anak-anak, pertama-tama kalian harus buka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian di slide yang pertama, placeholder 1 kalian tulis salam pembuka. Di placeholder yang kedua kalian tulis nama kelompok atau nama kalian. Di sini Ustazah sudah buat namanya Ustazah sendiri ya. Nah, kemudian di slide yang kedua kita pilih layoutnya yang to content. Placeholder 1 kalian tulis kata profesi, judulnya sesuai dengan judulnya. Kemudian di placeholder yang kedua tulis definisi atau pengertian dari profesi. Kemudian di placeholder yang ketiga kalian masukkan gambar profesinya, kalian ambil dari clip art di sini. Nah, sesuai dengan judul yang pertama kali Ustazah kasih tadi, profesinya ada 3, yaitu dokter, astronot, dan guru. Nah, kalian cari gambarnya yang sesuai. Untuk gambar yang pertama, gambar yang pertama ini adalah profesi dokter. Klik 1 kali. Nah, ini kalian bisa geser gambarnya. Kemudian gambar profesi yang kedua, guru. Ini kalian klik 1 kali, kemudian kalian bisa geser gambarnya. Dan gambar profesi yang ketiga adalah astronot. Nah, ini kalian cari dulu gambarnya yang berhubungan dengan astronot. Nah, ini gambar roket, kita klik 1 kali, kemudian kalian geser.
Nah, setelah itu kalian bikin slide yang ketiga. Di sini slide yang ketiga, kalian pilih yang layoutnya title and content. Nah, untuk placeholder yang pertama, tulis kalimat pilihan profesi. Dan di placeholder yang kedua, di sini kita akan mulai membuat tabelnya ya. Jadi untuk mengaktifkan tabel pada Microsoft Excel, klik icon insert tabel yang ini, gambarnya kotak. Kemudian klik satu kali. Nah, nanti di sini di insert tabelnya kalian isi number of kolomnya. Kolomnya ada berapa, kalian sesuaikan dengan judulnya ya. Kemudian number of row-nya ini adalah banyaknya baris, sementara ini banyaknya kolom. Nah, di sini kita tulis aja di sini 2. Barisnya juga 2. Lalu kita oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini digeser aja ke bawah. Nah, kemudian untuk kolom yang pertama kita tulis di sini ya, nama kelompok. Kemudian di kolom yang kedua tulis profesi yang disuka. Nah, contoh ya, misalnya di baris yang pertama ini kita tulis nama kelompoknya, misalnya Andi misalnya ya. Pekerjaan yang disukai Andi misalnya guru. Tulis guru. Nah, untuk menambahkan baris berikutnya, maka tekan tombol tab di keyboard. Nah, nanti dia otomatis akan bertambah lagi baris di bawahnya ya. Kemudian yang kedua misalnya Aisyah misalnya ya. Profesi yang disukai Aisyah misalnya dokter. Kalau masih ada lagi, tinggal ditekan tombol tab satu kali. Nah, baru kalian tambahkan. Nanti coba kalian berlatih di rumah membuat tabel profesi seperti ini. Ustazah minta paling tidak 5 anak dengan profesi yang berbeda. Nah, setelah sudah selesai kalian membuat tabel seperti ini, kemudian kalian buat slide penutup ya. Slide penutupnya ini isi dari placeholder yang pertama berupa salam, kemudian placeholder yang kedua ucapan terima kasih. Nah, kalau sudah selesai semua, baru kalian bisa mengganti desainnya, menambahkan efek animasi, kemudian mengganti bentuk hurufnya, ukuran hurufnya, tebal, miring, bergaris bawah, atau kalian bisa mengganti warna huruf. Nah, kalau sudah jadi semua, baru kalian jangan lupa kalian simpan file tersebut menggunakan icon save as. Ya, kalian simpan di dokumen. Kalian nanti bikin folder kelas kalian di sini, kemudian masukkan file yang presentasi ini ke dalam folder yang sudah kalian buat. Baik anak-anak, Ustazah akan menyampaikan kesimpulan dan ukhrawi pembelajaran untuk hari ini. Jadi pada materi ini kita belajar membuat tabel. Dan tabel itu sendiri pengertiannya adalah daftar yang berisi sejumlah besar data informasi. Di era media sosial ini,
orang-orang semakin mudah mendapatkan informasi sekaligus mudah untuk menyebarkannya. Sebelum menyebarkan berita atau informasi, kita harus menelusurinya dengan teliti. Alasan pentingnya tabayun atau menelusuri terlebih dahulu dalam menerima berita adalah untuk menghindari dari kegiatan yang asal membagikan berita palsu atau hoax. Karena di akhirat kelak, pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya kepada pembuat berita, namun juga siapa yang menyebarkannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 11, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa perbuatan mereka itu membawa akibat buruk bagi kamu. Bahkan itu adalah membaikkan. Setiap orang akan mendapat hukuman dari sebab dosa yang dibuatnya itu. Dan siapa yang mengambil bagian terbesar akan mendapat siksaan yang besar pula. Baik anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk sholih. Sikap berdoa. Doa setelah belajar daring TIK. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.